Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Prodi Teknik Elektronika semester 4 kelas A pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh pengaplikasian motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya terdapat pada peralatan yang bernama blender. Blender ini merupakan salah satu contoh motor induksi satu pas, yang mana motor induksi satu pas itu adalah salah satu jenis dari motor-motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Nah, di sini jenis motor listrik yang saya gunakan pada blender ini berbrand GMC, yang mana blender ini yaitu salah satu contoh dari motor listrik universal yang memiliki tegangan satu pas, yang mana motor ini dapat beroperasi dengan tegangan 220 volt dengan daya 190 watt, frekuensi 50 Hz. Karakteristik dari motor universal ini yaitu salah satunya dapat dilihat dari sisi kecepatan putaran torsinya, seperti itu. Mungkin biar lebih detail, kita akan membongkar blender ini agar kita dapat melihat motor listriknya seperti apa. Oke. Baik, sebelumnya minta maaf kalau blendernya kotor karena sudah lama tidak digunakan. Saya akan menyebutkan satu persatu komponen yang ada pada motor listrik di perangkat blender ini. Yang pertama, ini rotor. Bentuknya seperti ini. Yang kedua, ini basing seperti ini. Yang ketiga, ini stator. Yang keempat, ini ada brush karbon beserta basing juga seperti ini. Dan ini ada selektor pengatur kecepatan maupun hidup dan mati. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan juga pengertian dari masing-masing komponen yang ada pada motor listrik di perangkat blender ini. Yang pertama yaitu stator. Stator merupakan bagian dari motor listrik yang tidak dapat bergerak, atau yang dalam kata lain yaitu diam. Pada motor listrik ini memiliki dua kumparan kutub pada statornya, yang mana akan menghasilkan induksi elektromagnetik apabila nanti diberikan arus pada stator ini, seperti itu. Motor induksi terdiri atas kumparan stator dan juga kumparan rotor yang berfungsi membangkitkan gaya gerak listrik gitu, akibat dengan adanya arus listrik yang bolak-balik satu fasa yang melewati kumparan tersebut, sehingga terjadi suatu interaksi induksi medan magnetik antara stator dan juga rotor, seperti itu. Komponen kedua yaitu ini, rotor. Rotor merupakan kebalikan dari stator, yaitu
komponen yang dapat bergerak secara dinamis. Bagian ini biasanya juga disebut dengan jangkar atau armatur. Jangkar sendiri adalah tempat belitan kumparan dan ujung belitannya ditampilkan pada komutator. Ini komutator. Oke, komutator itu sendiri merupakan komponen yang berfungsi sebagai penyearah mekanik, sehingga motor akan selalu berputar pada arah yang searah dan tidak akan berlawanan, kecuali ada pengontrolnya. Pada komutator ini sendiri terdapat beberapa ruas. Nih, beberapa ruas. Yang mana ruas-ruas ini dipisahkan oleh gap-gap tertentu yang sangat dekat. Ruas-ruas ini apabila tidak dibersihkan maka akan menghasilkan kerusakan pada motor, yang mana sisa-sisa kotoran dari beras akan lengket di sini sehingga akan terjadi short. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu main shaft. Main shaft adalah bentuknya lonjong seperti ini yang merupakan bagian dari rotor. Main shaft ini berfungsi sebagai tempat peletakan objek yang akan diputar. Objek yang akan diputar pada peralatan ini yaitu blender berupa pisau-pisau yang akan memotong buah-buahan seperti itu. Selanjutnya ada brush karbon. Brush karbon dapat kita lihat pada bagian stator atau bagian bushing. Nah, ini brush karbon. Brush karbon ini merupakan komponen yang masih berada di bagian stator yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari field coil stator lalu dialirkan ke rotor seperti itu. Lalu ada bushing. Bushing ini merupakan tempat dudukan main shaft yang mana berfungsi sebagai penyetabil putar yang dapat memperhalus putaran main shaft seperti itu. Bushing sendiri apabila tidak dibersihkan maka akan berkarat dan akan menyebabkan sulitnya berputar main shaft yang akan diputar nantinya. Nah, untuk pembersihan bushing ini sendiri bisa menggunakan WD, sehingga putaran main shaft nantinya akan lebih halus dan tidak merusak komponen lainnya yang ada pada motor listrik. Komponen selanjutnya yaitu ada selektor. Selektor mungkin umumnya kita juga udah tahu fungsinya untuk apa. Selektor ini sendiri fungsinya untuk mengatur kecepatan dari putaran motor listrik ini sendiri. Ada nomor 1, 2, dan 3 dan juga tombol on off. Di dalam selektor juga terdapat dioda. Dioda seperti ini. Dioda itu sendiri fungsinya untuk pengantar arus listrik apabila dipasang pada arah yang pas. Apabila dipasang pada arah yang berlawanan maka akan menghambat arus listrik. Yang terakhir yaitu kabel penghantar arus AC yang dapat memberikan suplai arus kepada motor listrik ini sendiri. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.